Salam saudara seiman, selamat pagi dalam kasih setia Yesus Kristus. Kali ini pada hari Jumat tanggal 8 bulan Mei tahun 2026, aku akan memberikan renungan firman Tuhan sesuai jadwal yang ditentukan, dan aku minta maaf karena mulai hari ini maupun dari kemarin jadwalnya tidak sesuai. Seharusnya Senin sama Kamis, karena Senin dan Kamis itu aku kecapean, jadi aku lanjutkan pada besok harinya, yaitu pagi-pagi. Sebelum melakukan aktivitas, marilah kita semua mendengarkan firman Tuhan ini maupun membaca firman Tuhan ini, karena kita semua yakin dan percaya firman Tuhan ini berkuasa dan hidup dalam kekuatan saudara seiman maupun yang tidak seiman. Kasih-Nya menebus segala dosa kita hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa agar kita dapat disempurnakan, agar kita kudus di hadapannya, agar kita mengetahui kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita ini. Ibrani 13 ayat 1 sampai 25. Sebelum membacanya, marilah berdoa. Ya Allah kita yang berkuasa, Allah yang hidup, Raja di atas segala raja, kita percaya kepadamu Tuhan, karena kita tahu bahwa Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi atas kasih Yesus Kristus terhadap kita semua. Kita ditebus oleh darahnya yang kudus dan mahal. Sebab kasih-Mu terlalu besar bagi kami. Kami berterima kasih kepada Engkau, Allah kita yang besar dan kudus dan mulia nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca Alkitab maupun mendengarkan Alkitab. Kiranya dalam Ibrani 13 ini Engkau menyampaikan firman-Mu kepada kita semua dan membuat kita memahami isi firman Tuhan ini. Apa tujuannya dalam hidup kita ini, dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita bersama-sama dalam memuliakan nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus, agar kuasa pemulihan terjadi, agar kuasa penyembuhan terjadi dalam hidup kita ini Tuhan. Sebab kita percaya kepadamu bahwa kakar bakas kuasa-Mu terhadap diri kita ini Tuhan. Karena kita hidup pada hari ini, pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Marilah kita membaca Ibrani 13 ini. Perikop temanya, nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sunggal dan penzina akan diyakini Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut.
Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mesbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang yang digaranya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah mendirikan di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang kekal. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala gembala, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kakak-kakak nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di kalian. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Amin. Bahwa kasih karunia Allah, kasih karunia Yesus Kristus menyertai kita semua, dimanapun kita berada, kemanapun kita akan pergi. Kasih setianya tetap setia dan tetap nyata dalam hidup kita, baik kita dalam keadaan sukacita, baik kita dalam keadaan duka cita. Kasih setianya akan pergi dari hadapan kita, sebab kita percaya bahwa Allah hidup dan berkuasa atas hidup kita, bahwa kita mempersembahkan diri kita kepadanya, sebab untuk ditebus oleh darah Yesus Kristus kepada kita, dan kita menjalankan perintahnya sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak kita, tetapi kehendak Allah saja yang bekerja untuk kita. Oleh karena itu, saudara seiman dalam kasih Yesus Kristus, oleh karena itu, saudara-saudara yang tidak mengenal Allah, aku berkata hari ini, kenallah Allahmu dengan hati dan jiwamu.
maka kamu segera akan mengerti akan kasih setia yang begitu besar bagi dirimu, bagi kita semua, supaya kita disempurnakan dan dikuduskan dalam kerajaannya, dalam kahkahnya yang kudus dan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini ialah yang pertama, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, karena aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu jangan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ini menyangkut kehidupan saudara-saudara sekalian maupun diriku sendiri. Karena aku dan saudara-saudara sedang belajar firman Tuhan ini. Marilah kita renungin apa arti firman Tuhan ini. Dan renungan firman Tuhan yang kudapat dalam ayat 5 sampai 6 ini. Artinya, jika jangan menjadi hamba uang, lakukanlah dengan sukarela hati dan selalu mengandalkan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan, hari ini aku berkata kepadamu, cukupkanlah aku pada hari ini makanan yang secukupnya, maupun cukupkanlah aku sesuai kebutuhan diriku dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu lah yang telah mengenyangkan aku, karena kasih-Mu lah yang telah membuat diriku sukacita ini. Aku bersyukur kepada Engkau, karena aku hidup hari ini oleh kasih setiamu, Yesus Kristus. Jadi segala pekerjaan, segala kehendak kita, marilah kita harus cukup dengan apa yang ada pada diri kita. Jangan engkau iri hati, jangan engkau cemburu, jangan engkau mengingini harta orang lain. Kita harus mengucap syukur atas semua yang ada pada kita punya. Karena kita tahu kekayaan yang kekal yaitu kerajaan Allah. Jika kita masuk dalam kerajaannya, maka kita memperoleh sukacita yang kekal. Amin. Yang kedua, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus yang kita kenal, baik dalam membaca Alkitab ini, zaman dulu maupun masa sekarang dalam keadaan kita ini, maupun masa yang akan datang, Dia tidak akan pernah berubah sikapnya. Kasih setianya tidak akan berubah. Firman-Nya tetap selalu nyata. Dialah Allah kita, Allah yang kudus, sampai selama-lamanya. Amin. Yang ketiga ialah renungan firman Tuhan yang kudapat hari ini. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita sudah diberkati, kita sudah menerima berkat, kita sudah menerima kasih setia Allah. Marilah kita juga berbuat baik kepada saudara-saudara yang lain yang tidak mengerti firman Allah, yang tidak mengerti siapakah Allah itu, siapakah Yesus Kristus. Marilah kita memberikan renungan firman Tuhan ini kepada orang lain juga, agar kita bersama-sama dalam satu iman kita, yaitu Yesus Kristus, merasakan sukacita darinya, merasakan kasih-Nya yang begitu kekal kepada kita semua. Agar kita
bersama-sama dapat memasuki kerajaan Allah dengan hati yang kudus dan mulia, dengan iman yang percaya kepada Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Begitulah firman Tuhan yang kudapat dan kusampaikan kepada saudara-saudara seiman. Marilah kita berdoa dalam kasih iman Yesus Kristus, menghadap diri kepada Yesus Kristus dan kepada Allah yang kudus, 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 mulia namamu. Sebelum melakukan aktivitas lainnya, marilah kita berdoa. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah kita yang berkuasa, Raja di atas segala raja. Kita tahu Tuhan bahwa kita cukup dengan kebutuhan kita sendiri. Oleh karena itu, cukupkanlah kebutuhan kita dengan kasih setiamu, dengan kehendakmu kerja di dalam hidup kita ini Tuhan. Kita tahu Tuhan bahwa Engkau selalu menjaga kita semua. Kita tahu Tuhan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus yang kekal dan ajaib perbuatanmu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kita dapat beroleh hikmat, kebijaksanaan, dan pengampunan, dan kasih karuniamu Yesus Kristus, dan damai sejahtera dari Allah yang kudus, 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 dan mulialah namamu. Raja di atas segala raja. Kita mau Tuhan memberikan kebaikan kita yang kita terima dari Engkau kepada orang lain. Ajarkan kita semua tentang kebaikan itu. Ajarkanlah kita semua mengerti firman Tuhan hari ini yang kita baca dan menjadi kekuatan kita semua dalam kehidupan hari ini. Hari ini Tuhan, kita selalu mengandalkan kekuatan-Mu, sebab kekuatan-Mu yang terbesar melebihi segala sesuatu, sehingga Engkau menyembuhkan yang sakit, memulihkan orang yang terluka, mentahirkan orang yang tidak punya pengharapan. Engkau akan memberikan pengharapan yang baru kepadanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kuasa-Mu terjadi kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Setiap orang yang mengerti akan firman Tuhan ini. Setiap orang yang membaca firman Tuhan ini. Kita semua tahu bahwa firman Tuhan ini hidup dan berkuasa dalam diri kita semua. Sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.